Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, dalam salah satu pengajian Ustadz Badrus Salam menyatakan dengan tegas bahwa kencingnya kucing itu tidak najis, artinya suci. Hal ini didasarkan pada pernyataan Rasulullah tentang masalah kucing, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina alaikum wat tawafati. Artinya kucing itu tidak najis, hanyalah hewan yang berkeliaran saja. Nah, menariknya Ustadz Badrus Salam itu juga menanggapi orang-orang yang menggiring hadis ini kepada bekas minumnya kucing. Menurutnya ini tidak bisa diarahkan kepada bekas minumnya kucing karena bahasa Arabnya bekas minumnya kucing itu adalah su'run. Su'run itu mudzakkar, sementara Rasulullah di sini menggunakan bahasa muannas, innaha. Ha itu dhamir muannas yang kemudian fiilnya pun juga menggunakan muannas, laisat. Nah, seharusnya kalau ini kepada su'run maka bahasnya bukan innaha tapi innahu laisa. Dan yang kedua menariknya juga Ustadz Badrus Salam menantang orang-orang yang menyatakan bahwa kencingnya kucing itu najis. Apa dalilnya? Beliau juga minta dalil tentang masalah kencingnya kucing itu najis. Baiklah, dalam kesempatan ini kita bahas apakah pernyataan Ustadz Badrus Salam ini bisa diterima secara nalar fikih, secara usul fikih, atau ini hanya sekedar asal-asalan atau pembodohan saja. Jadi menggunakan dalil biar terlihat dia hebat, ahli dalam ilmu, tapi sebenarnya itu adalah pembodohan kepada masyarakat, kepada umat Islam. Pertama, kita kaji tentang masalah hadisnya yang digunakan oleh Ustadz Badrus Salam ini. Hadis ini memang bukan berkaitan dengan su'run, tapi ada hubungannya. Artinya hadis ini, kenapa muncul hadis ini? Karena sebelumnya ada hadis lain yang menyatakan bahwa wadah kalau dijilat anjing itu dibasuh sebanyak 7 kali basuhan, yang mana salah satunya itu dicampur dengan debu. Sehingga ketika ada kucing yang menjilat suatu wadah, maka ini dipersoalkan oleh para sahabat. Jangan-jangan ini hukumnya sama dengan anjing yang menjilat wadah. Lalu di sini dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kucing itu tidak najis. Sehingga dengan demikian maka bekas minumnya kucing itu pun juga tidak najis karena kucing itu tidak najis, gitu. Jadi hadis ini sebenarnya bukan berkaitan dengan masalah kencingnya kucing, tapi berkaitan kepada tubuhnya kucing. Apakah tubuhnya kucing itu najis atau suci? Jadi ke sana arah dari hadis ini, itu yang pertama. Jadi tidak bisa diarahkan kepada kencingnya kucing. Kemudian yang kedua, kita menggunakan nalar pemikirannya Ustadz Badrus Salam yang tadi mengatakan kalau ini diarahkan kepada bekas minumnya kucing, maka tidak bisa karena bekas minumnya kucing itu bahasa Arabnya adalah su'run yang tadi itu mudzakkar. Ini pun juga tidak bisa diarahkan kepada kencingnya kucing karena kencing itu bahasa Arabnya adalah baulun. Jadi kalau diarahkan kepada baulun, baulun pun juga mudzakkar, tidak muannas. Jadi keliru juga secara nahwu kalau ini diarahkan kepada kencingnya kucing. Berarti yang dimaksud hadis ini adalah kucingnya sendiri, bukan bukan kencingnya kucing. Nah, jadi di sini Ustadz Badrus Salam keliru dalam berdalil. Jadi jangan sembarangan berdalil menantang orang
minta dalil tapi dirinya tidak paham berdalil. Ini namanya pembodohan terhadap masyarakat. Biar terkesan ahli di dalam ilmu agama, tapi sebenarnya dia mau membodohi kepada masyarakat agar disangka dia ahli dalam dalil. Padahal dalilnya sembarangan dan tidak bisa diterima secara fikih. Kemudian bagaimana hukum sebenarnya tentang masalah kencingnya kucing? Ya, kucing itu kita tahu itu adalah hewan. Tentang masalah kencingnya hewan, ulama itu ada 4 pendapat. Yang pertama adalah mengatakan seluruh kencingnya hewan itu najis. Secara mutlak itu najis. Baik kencingnya hewan yang suci ataupun yang najis, ataupun hewan yang halal dimakan dagingnya ataupun yang haram. Ini pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Jadi mutlak kencingnya hewan itu najis. Yang kedua, mengatakan bahwa kencingnya hewan itu semuanya suci secara mutlak. Baik kencingnya hewan yang suci seperti kucing atau kencingnya hewan yang najis seperti anjing. Ini tetap suci. Baik bisa dimakan dagingnya ataupun tidak, tetap suci. Ini pendapatnya Ibnu Hazm. Yang ketiga mengatakan kalau hewan tersebut ini halal dimakan dagingnya, maka ini suci. Kalau haram, maka ini najis. Ini pendapatnya Imam Malik dan Ahmad bin Hambal. Kemudian yang keempat mengatakan kalau hewan itu suci, maka kencingnya juga suci. Seperti kucing, maka menurut pendapat yang keempat ini suci. Tapi kalau kencingnya hewan yang najis, maka ia najis. Seperti anjing, maka dia najis. Jadi pentafsilannya dengan yang ketiga perbedaannya, kalau yang terakhir ini, yang keempat ini, antara apakah hewannya suci atau tidak. Tapi kalau yang ketiga, pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, itu apakah halal dimakan atau tidak. Nah di sini. Lalu apa dalilnya? Ulama-ulama keempat ini, pertama Imam Syafi'i kenapa kok mengatakan kencingnya hewan itu semuanya najis? Ini didasarkan kepada salah satu cerita. Suatu ketika Rasulullah itu berjalan di antara 2 kuburan. Ya, ada 2 kuburan, Rasulullah berjalan di sana. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa 2 orang ini diazab oleh Allah. Tapi diazabnya ini bukan karena melakukan dosa besar, melainkan satu ini karena tidak membersihkan kencingnya. La yastatiru minal bauli, katanya. Jadi karena dia tidak membersihkan kencingnya. Sementara satunya ini diazab karena dia suka mengadu domba. Ya, orang yang suka mengadu domba, maka ini diazab oleh Allah. Sehingga berdasarkan hal ini, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu menyatakan bahwa seluruh kencing itu najis. Nah, ini ada tanggapan dari ulama yang mengatakan tidak semuanya najis. Kenapa? Karena hadis ini berkaitan dengan manusia. Berarti yang najis itu hanya manusia. Nah, kalau kencingnya manusia, kencingnya hewan tidak najis. Nah, ini tanggapannya bagaimana dalam mazhab Syafi'i? Ditanggapi lagi oleh mazhab Syafi'i. Ada suatu kaidah di dalam usul fiqh, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Memang hadis ini berkaitan dengan masalah kencingnya manusia, itu sebabnya memang demikian. Tapi di dalam menetapkan hukum itu tidak melihat kepada khususnya sabab. Ya. Jadi kepada keumuman lafaz, sementara di sana bahasanya pakai minal bauli. Kata al-baulu itu isim mufrad yang dimasuki al. Katanya di dalam ilmu usul fiqh ini bermakna umum. Sehingga ini tidak hanya berlaku kepada manusia, tapi berlaku kepada seluruh kencing. Sehingga kencingnya apapun, maka ini hukumnya, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, maka hukumnya tetap najis. Karena melihat kepada keumuman dari lafaz tersebut. Sementara menurut Ibnu Hazm, apa alasannya Ibnu Hazm ini kok mengatakan demikian? Mengatakan seluruh kencingnya hewan itu suci. Ya sama dalilnya menggunakan yang tadi juga diantaranya. Kenapa dalil tersebut bisa dijadikan dalil? Ya katanya Ibnu Hazm, dalil tersebut berkaitan dengan kencingnya manusia, bukan berkaitan dengan kencingnya hewan.
Sehingga dengan demikian yang najis itu kencingnya manusia, bukan kencingnya hewan. Lalu bagaimana kencingnya hewan? Ya tidak najis, begitu. Kemudian yang ketiga pendapatnya Imam Malik yang mengatakan kalau hewan itu bisa dimakan dagingnya, halal dimakan dagingnya, maka suci. Kalau haram maka berarti tidak suci, najis. Apa alasannya? Alasannya pun juga menggunakan hadis tersebut. Ya. Jadi hadis tersebut pertama kali ini harus diberlakukan secara umum, berarti seluruh kencing ini hukumnya najis, sepakat dalam hal ini. Namun ternyata ada hadis lain yang menyatakan ada beberapa sahabat yang itu disuruh minum kencingnya unta. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini, menurut mazhab Maliki dan mazhab Ahmad bin Hambali, berarti kencing itu tidak semuanya najis. Seandainya kencing itu semuanya najis, maka tidak mungkin kencingnya unta itu disuruh minum. Ya, disuruh minum tidak mungkin. Berarti kencingnya unta ini tidak najis. Sehingga menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, berarti kalau kencingnya hewan yang bisa dimakan dagingnya, berarti tidak najis. Berarti keumuman tadi, hadis yang pertama itu ditahsis oleh hadis yang ini. Sehingga memiliki kesimpulan, seluruh kencing itu hukumnya najis, kecuali kencingnya hewan yang bisa dimakan dagingnya. Kemudian pendapat yang keempat, apa dalilnya? Yaitu pendapatnya Imam An-Nakhai. Imam An-Nakhai mengatakan kalau hewan itu najis, maka kencingnya najis. Tapi kalau hewan itu suci, maka kencingnya suci. Sama dalilnya dengan yang digunakan tadi, yang digunakan oleh Ibnu Hazm. Di mana letak kesamaannya? Sama bahwa di sini hadis tersebut berkaitan dengan manusia, bukan dengan hewan. Kencingnya hewan berarti suci. Namun karena di hadis lain ada pernyataan bahwa anjing dan babi itu najis, maka berarti kencingnya pun juga ikut. Jika hanya tubuhnya najis, apalagi kencingnya, ini tentu juga najis. Nah, sehingga hal ini juga mentahsis kepada keumuman dari kesucian kencingnya hewan. Jadi dengan demikian, maka menurut mazhab An-Nakhai ini, pendapatnya Imam An-Nakhai ini, kencingnya hewan kalau itu suci, maka ini hukumnya juga suci. Tapi kalau kencingnya itu najis, maka ini hukumnya juga najis. Jadi ini adalah pendapat yang keempat dari pendapat ulama tentang masalah kencingnya kucing. Nah, kalau kita kemudian simpulkan, berarti setidaknya Ustadz Badrus Salam ini mengikuti dua pendapat, yaitu pendapatnya Ibnu Hazm dan pendapatnya Imam An-Nakhai, yang mengatakan kalau Ibnu Hazm mengatakan seluruh kencing itu suci, sementara Imam An-Nakhai mengatakan kencingnya hewan yang suci itu juga suci. Akan tetapi kalau kemudian kita tarik kepada pendapatnya jumhur ulama, yaitu 4 mazhab, maka 4 mazhab itu sepakat semua bahwa kencingnya kucing itu hukumnya najis. Adapun dalil yang digunakan Ustadz Badrus Salam ini itu tidak sesuai dengan dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm ataupun Imam An-Nakhai, apalagi menurut 4 mazhab. Jadi tidak ada seorang pun ulama yang menggunakan menggunakan dalilnya Ustadz Badrus Salam untuk mensucikan kencingnya kucing. Nah, di sini salah dalam berdalil. Jadi tolong Ustadz Badrus Salam untuk hati-hati lagi dalam berdalil dan jangan coba-coba membohongi kepada masyarakat, kepada umat Islam. Biarlah umat Islam itu cerdas. Itu yang pertama, kesalahan Ustadz Badrus Salam. Yang kedua, kesalahannya menurut saya tidak seharusnya Ustadz Badrus Salam itu menegaskan bahwa kencingnya kucing itu najis, tapi harus dikatakan khilafiyahnya. Dalil-dalilnya pun juga disampaikan. Ini kalau betul-betul Ustadz Badrus Salam ingin mencerdaskan umat Islam, maka sampaikanlah dengan sejujurnya. Jangan berdusta dalam ilmu pengetahuan. Jadi sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu mengatakan najis terhadap seluruh kencingnya hewan, termasuk kucing. Imam Hanafi pun juga sama, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal pun juga dengan sama, dan juga dalil-dalilnya mereka dia juga disampaikan. Begitu juga Imam An-Nakhai yang mengatakan suci dan Ibnu Hazm yang mengatakan suci juga, ini pun juga harus disampaikan. Ini namanya kejujuran di dalam ilmiah.
Jadi jangan coba-coba membodohi umat Islam, kasihanilah umat Islam. Janganlah tarik umat Islam kepada kesesatan Anda, cukuplah Anda saja yang tersesat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.